Selamat datang di ibadah GKSI Bethlehem, Satelit Ayodhya. Kami bersyukur Anda hadir dan beribadah bersama kami pada minggu ini. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang di keluarga GKSI Bethlehem. Kami ingin mengenal Anda lebih dekat lagi. Anda silahkan mengisi form jiwa baru yang ada di meja registrasi di lantai 1. Di awal bulan ini, kita akan membawa persembahan dan perpuluhan sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Jemaat dapat menggunakan amplop yang telah disiapkan. Ibadah Anak Sangkakala Kids diadakan setiap minggu di lantai 3, jam 10 di ruang junior. Mari, ajak anak-anak bertumbuh dalam Tuhan. Ibadah Beyond, khusus kamu yang berusia 11 hingga 16 tahun, diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bertempat di lantai 3, ruang Beyond. Ibadah Dewasa Muda Inspire Pro Service hadir setiap minggu sebagai ruang untuk bertumbuh, dipulihkan, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Mari datang dan alami persekutuan yang hidup, penuh semangat, dan relevan bagi generasi muda. Mari kita setia hadir jam 8 pagi mencari hadirat Tuhan. Ibadah umum dilaksanakan setiap minggu pukul 10 pagi. Di bulan ini, kita bersama-sama belajar hidup dalam tema Radical Faith, iman yang berani percaya, taat, dan melangkah sepenuhnya kepada Tuhan. Ibadah Golden Blessing Ministry, ibadah bagi para senior, akan diadakan pada hari Sabtu, 10 Januari 2026, pukul 10 pagi, bertempat di Gereja GKSI Bethlehem lantai 2. Demikian info ibadah. Pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyembah Tuhan, biarlah hadirat-Nya yang selalu menuntun kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah kasih setia-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan, tapi semuanya karena Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati persidangan, makan dengan saudara dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, urapi kami, urapi ibadah kami. Biarlah semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah
tak ditinggalkan. Engkaulah kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkau juru selamatku, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang. Hanya janji-Mu ku percayakan, ku percayakan hidupku. Sedang jemaat candau itu bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, oh ku sembah, kami sembah, oh ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Oh, one more. Ku sembah dengan segenap hatimu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Panggil Dia Bapa. Oh, Kau yang pedulikan. Mungkin orang yang tidak peduli, Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang adil. Walaupun banyak cobaan, banyak rintangan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Bahwa seluruh kehidupan kita
karalaba kata karalaba. Iralaba ralaba 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 ralaba. Terima kasih, terima kasih. Iralama ralama 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 ralama. Iralama ralama 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 ralama. Ya ralama 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 ralama. Kami tidak sanggup melewati semua. Kami butuh Tuhan. Yang kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bisa melewati tahun 2025. Dan saat ini kita menginjak 2026. Sadarilah kekuatannya yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Walaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Tangannya yang selalu memegang erat kehidupan kita. Rasakan kebaikan. Rasakan kebaikan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, namun oleh karena Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus. Bila dengan kesungguhan hati, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kaulah kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
pedulikan. Kau yang Bahkan keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, bahkan gereja kami Tuhan. walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Oh, dimuliakan, dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, oh, Kau Rajaku yang bertahta. Yang berkuasa, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima anugerahnya. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. dimuliakan, lebih lagi dimuliakan. Oh, Dimuliakan, ditinggikan, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, dimuliakan, yes, ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yes, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, buat anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Semua tadi berkenangan sama-sama katakan. Amin. Haleluya.
Allah kita sungguh baik. Amin. Berikan tas kanan kirimu. Allah kita sungguh luar biasa. Haleluya. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tak tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Semua karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang pegang erat hidup kami, Kau yang memegang hidup kami. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sampai kemuliaan, dari kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan berkati. Silakan duduk kembali.
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sidang jemaat sambil bangkit berdiri.
Kuasa-Mu agunglah karya. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Angkat suaramu, angkat pujianmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Di pagi yang hebat, pagi yang indah ini, rasakan kasih Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa untuk memimpin, menuntun setiap kehidupan kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Iya lama-lama syandalawa. Kira lama takara lama se. Saya mengajak beberapa menit ke depan ini. Mari kita menyembah Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh responsif, dengan penuh keradikalan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita akan Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Buka hatimu, buka pikiranmu dan buka hidupmu. Izinkanlah Tuhan bekerja pagi ini. Izinkan Dia menjamah hidupmu. Izinkan Dia memperlengkapi hidupmu. Izinkan Dia membentuk ulang hidupmu pagi ini. Kira lama syandalawa. Kira lama takara lama syandalawa takara lama. Kira lama takara lama sande. Bajak setiap hati kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami pagi ini Tuhan. Kami mau diubahkan melalui firman-Mu. Kami mau dibaharui melalui firman-Mu. Kami mau diperlengkapi melalui firman-Mu Tuhan. Hidup kami sepenuhnya Tuhan ada dalam pembentukan tangan-Mu Tuhan. Engkaulah bejana, Engkaulah penjunan kami Tuhan, dan kami adalah bejana-Mu Tuhan. Siap untuk dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Kira lama takara lama syandala takara lama. Kira lama takara lama syatakara lama. Kira lama takara lama syandala takara lama. Nekra lama syura lama takara lama. Nebebe lama takara lama syandala lama. Kira lama takara se. Kira bela terus buka hatimu terus buka hatimu. Izinkan dia mengubah hidupmu. Izinkan Dia mengubah hidupmu. Kira lama takara lama syatakara lama. Kira lama takara lama syekir lama. Kira lama takara lama syandalawa. Kira lama tokoro takara lama syandalawa takara lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kira lama takara lama syandalawa. Kira lama takara lama syande. Roh Kudus, inilah waktumu Roh Kudus. Inilah saatmu Tuhan. Bekerja setiap kami semua. Bekerja setiap kami semua. Menorehkan dan menuliskan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan setiap pikiran kami. Dan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berjalan sesuai dengan arahan firman-Mu. Kami bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kami bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah putuskan. Di dalam nama Yesus. Kira lama takara lama syekir lama takara lama. Nekra lama takara lama sande. Nekra lama takara lama se. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Siap untuk dibentuk. Siap untuk diubahkan. Siap untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Kira lama takara lama. Kira lama takara lama so. Nakra lama takara lama sandalama. Turunlah urapan-Mu Tuhan atas setiap kami semua. Turunlah urapan-Mu atas setiap kami semua. Agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Agar kami dapat menjalankan firman-Mu. Agar kami dapat hidup dalam firman-Mu Tuhan. Anugerah-Mu tercurah pagi ini. Kasih karunia-Mu mengalir saat ini. Membasahi setiap hati kami. Menggemburkan setiap hati kami. Kira lama syandalawa. Kirebe kata karalawa syandalawa. Nugra lawa teke lawa takalawa sande. Nata karalawa so. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Jesus. Kira lama syandalawa.
Cengkram setiap hati kami. Cengkram setiap hati kami. Cengkram setiap pikiran kami. Fokuskan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Fokuskan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Fokuskan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Fokuskan tindakan kami sesuai dengan kerajaan-Mu Tuhan. Fokuskan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Hira lama 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 shanda lama takara lama shanda. Hira lama takara lama shanda karama. Hire beta kara lama shanda karama. Negrebe kata karawasa. Hira lama takara lama suku guru bata kala bala 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 shanda lama. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang terus bekerja atas setiap hati kami, setiap pribadi lepas pribadi dalam hidup kami. Dan saat ini kami membuka hati kami sepenuhnya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Nyatakan kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Agar kami terus berjalan dalam terang. Kami melangkah bersama-Mu. Dan kami melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus semua orang berkemenang katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru semua. Wah, kayaknya nggak semangat nih menyambut tahun baru. Semua pesimis. Oh, nggak mendengar itu telinganya itu. Saya udah tahu saya memang coba menjebak ini. Supaya kita benar-benar tahu orang-orang yang mau dengar-dengar sungguh-sungguh sama yang latah. Amin. Ya, ya. Hati-hati ya, kadang-kadang pengkhotbah suka menjebak kita loh. Jadi jangan hanya amin-amin saja ya. Nanti hal negatif bilang amin lagi. Terjadilah seperti imanmu. Salah siapa? Salah yang mendengar. Ya, amin. Semua optimis. Yang optimis katakan, aku optimis tahun ini. Haleluya. Jadilah seperti imanmu yang ngomong. Yang ngomong aja saya sih. Kalau yang ngomong ya gak dapet. Salah sendiri. Ya, amin. Baik. Di tahun yang luar biasa ini. Karena ini saya anggap tahun luar biasa. Kenapa? Karena tahun 2026 itu akan janji-janji Tuhan akan semakin digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun penuaian buat kita orang percaya. Amin. Haleluya. Baik. Kita akan belajar tentang firman Tuhan yaitu radical faith. Atau ketiga kepercayaan menghasilkan tindakan nyata. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman, kita harus menghasilkan tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kita. Nah, sebelum sampai ke situ kita mesti tahu mengapa sih kita mesti memiliki iman yang radikal. Betul nggak? Betul nggak? Mengapa kita sebagai orang percaya harus memiliki iman yang radikal? Sebenarnya dari awal pandemi ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua yang di komsel saya, di bawah naungan komsel saya, selalu saya mengingatkan waktu masa pandemi. Bangun imanmu. Bangun imanmu. Karena apa? Karena ke depan itu akan jadi hari-hari yang sangat sulit. Yang bisa menolong kita bukan kekayaan kita. Yang bisa menolong kita bukan kepandaian kita, kekuatan kita. Atau materi yang kita kumpulkan. Tapi yang bisa menolong kita adalah iman kita. Karena firman Tuhan katakan iman yang mengalahkan dunia. Tetapi persoalannya banyak orang percaya tidak menyadari hal ini. Mereka pikir iman itu hanya sekedar iman biasa, yaitu iman yang menyelamatkan saja. Tahu iman yang menyelamatkan kayak apa? Yang penting aku mati masuk surga, selesai. Padahal dalam kehidupan ini kita terus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Betul nggak? Nggak ada namanya hidup itu mudah. Siapa yang berkata bahwa hidupmu itu mudah? Nggak ada.
Walaupun kita udah percaya sama Tuhan dan Tuhan berserta dengan kita, bukan berarti bahwa hidup kita akan mudah. Betul nggak? Wong bersama dengan Tuhan aja masih ada apa? Angin badai, betul? Kapal mau tenggelam, ada Tuhan loh di situ loh. Tapi ternyata kita perhatiin baik-baik kata-kata Tuhan Yesus. Pada saat mereka ketakutan, betul? Mereka ketakutan nggak saat kapal itu mau tenggelam? Takut betul nggak? Takut luar biasa. Siapa sih di sini ya? Kalau Pak Joko kalau pada pasti tahu nih. Kok lagi mancing, betul nggak? Ya, gampang aja yang suka mancing di tengah lautan ya. Jauh dari apa itu? Jauh dari daratan sama yang apa? Yang tempat kita bagan, ya kan? Jauh dari situ, tiba-tiba di ombak. Kira-kira kita, gitu. Kita mikirnya mati aku, betul gak? Aduh, kalau sampai tenggelam, mampus aku, mati aku. Kan begitu kita. Itu yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Yesus pada saat itu. Makanya kita perhatiin baik-baik, respon mereka apa pada saat membangunkan Tuhan. Apakah biasa saja? Yesus, bangun dong gitu. Atau dinyanyiin lagu dulu. Kan enggak. Respon mereka, Yesus, bangun. Kita mampus, kita mati. Betul enggak? Betul enggak? Seperti itu enggak? Respon murid-murid. Iya, karena mereka udah di ujung tanduk mau mati. Biasanya kalau orang mau mati kan jerit begitu. Ketakutan, belum siap mati. Kalau saya tanya, siapa yang siap mati? Enggak ada, saya siap mati saya. Ngapa mesti takut? Tapi rata-rata manusia kalau udah di ujung tanduk sakit parah aja udah apa? Ketakutan. Katanya belum siap, saya heran belum siap apanya. Wong Tuhan udah siap kok dia belum siap tuh gimana coba? Ada alasan belum kawin, ya kan? Ada alasan belum sukses. Terus apa lagi? Ada alasan belum menyenangin orang tua. Kematian gak ada hubungannya dengan itu Bapak Ibu Saudara semua. Tapi kita lihat respon murid-murid. Dan Yesus ngomong apa? Hei kamu orang yang kurang percaya. Ternyata tidak jaminan bahwa orang yang suka ikut Yesus, yang bersama Yesus memiliki iman. Makanya kalau kita perhatiin, coba buka dulu. Ibrani 11 ayat 1 dulu, ini dasarnya. Bukan itu, ayat satunya. Ayat 1. Bukan yang itu, ayat 1 aja dulu. Ya, oke ya. Berarti ini dasarnya ini. Kita seringkali dengar beriman, tapi kita nggak tahu ini. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu. Udah sampai situ aja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau dasar itu pondasi. Kalau pondasi kita rapuh, mau dibangun setinggi apapun juga akan roboh, percuma. Berapa banyak coba orang percaya maunya cepat-cepat bangunnya. Apalagi di zaman yang serba instan, serba cepat, ya kan? Mau makan tinggal telepon, GoFood, betul? Halo, sate ya, datang. Apalagi pengen barang, radio atau televisi, berapa in? 100 in, datang, gak usah ke toko. Banyak orang percaya lupa bahwa dasarnya mesti kuat. Kalau dasarnya nggak kuat, percuma Bapak Ibu. Makanya kenapa dikatakan tema kita radical faith. Kita tahu kata radikal, tahu apa? Berakar. Betul? Berakar. Jadi iman kita itu mesti berakar. Berakar kepada siapa? Itu kan pertanyaannya. Banyak orang ada dua pilihan. Berakar kepada Tuhan dan berakar kepada
dunia. Pada kemampuan, kepada intelektual, kepada materi, kepada kekayaan. Karena mereka berpikir, aku udah ke gereja kok. Udah cukup dong, aku udah berdoa kok. Aku udah apa lagi? Ibadah kok. Dan kita pikir itu adalah iman. Udah top lah imannya, udah pasti berakar. Tapi realitanya banyak cobaan-cobaan tentang yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita menjadi lemah. Betul? Saat kita mengalami tekanan, kita jadi lemah. Putus asa. Tawar hati kita. Doa kita belum dijawab sampai sekarang. Jadi tawar hati. Udahlah percuma doa-doaan. Buktinya masih sakit-sakit aja. Buktinya masih begini-begini aja. Aku udah pelayanan. Aku udah jadi WL singer. Bahkan aku sudah jadi pembicara. Kok begini-begini aja hidupku? Harusnya kita introspeksi diri dalam hidup kita. Apakah iman kita itu iman biasa atau iman radikal? Karena itu besti, beda-beda tipis, 11-12. Hampir mirip, gak ketahuan kalau Bapak Ibu di sini semuanya kayaknya kuat semua. Betul? Kalau di gereja. Tapi kalau di rumah, di kerjaan, kelihatannya pada strong kuat, tapi kalau udah di rumah mewek. Nangis, menggerutu, betul gak? Ngedumel sama Tuhan. Doa gak dijawab-jawab sama Tuhan nih. Bete aku. Gitu. Makanya pentingnya kita membangun dasar yang kuat dulu. Dasar yang kuat kayak apa? Coba lihat Kolose tadi. Kolose 2 ayat 7 gak salah ya? Yang tadi pagi. Coba ini. Radikalnya ini. Nah. Kolose 2 itu ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Dibangun di atas Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita diajar? Siapa yang ngajar kita? Kan begitu. Betul enggak? Tuhan perintahkan kita untuk berakar. Itu radikal itu. Dibangun di atas dia, itu radikal. Karena apa? Membuat iman kita semakin teguh. Jadi setiap kali Bapak Ibu mendengar firman, itu yang diajar. Kan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Pertanyaan pada saat Bapak Ibu dengar firman itu, apakah Bapak Ibu masukkan dalam hati atau diolah di pikiran? Seringkali kan diolah dulu di pikiran. Kira-kira aku bisa enggak ini? Kira-kira klop masuk enggak? Kira-kira bisa nyantol enggak ini sama hidupku? Kira-kira apa yang aku dapatkan dari firman ini? Padahal harus firmannya itu harus apa? Ditangkap dulu, taruh dalam hati kita. Dijadikan perenungan dalam hidup kita. Jangan firman itu diambil, diolah di sini, terus kita bikin, oh ini cocoknya buat si A, si B, si C, si D. Kalau buat aku kayak enggak. Bagaimana kita bisa berakar, bagaimana kita bisa bertambah teguh. Makanya tidak heran banyak orang Kristen dalam menghadapi tantangan hidup loyo, letoy, gak ada tenaga. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Gak ada yang leto dalam menghadapi masalah. Dan orang-orang yang memiliki iman radikal itu bukan berarti bahwa dia tidak pernah gagal. Kita pikir kalau iman kita radikal terus jalan kita lempeng aja. Enggak Bapak Ibu. Wong kita lihat murid-murid yang bersama Kristus aja tetap mengalami masalah. Mengalami tantangan, ketakutan.
Itu hanya ingin Tuhan ingin menilik hati kita. Apakah hati kita itu masih percaya atau tidak, atau ragu. Karena banyak keraguan dalam hati kita. Kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran yang mengikis iman kita. Yang menggerogoti iman kita. Apalagi kita nolak-nolak firman, pilih-pilih firman. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana supaya iman kita itu radikal? Iman yang radikal itu menghasilkan ketaatan yang tidak masuk akal. Ya. Iman yang radikal itu menghasilkan ketaatan yang tidak masuk akal. Kita belajar dari Abraham. Dan ini ayat mas saya seumur hidup saya. Karena apa? Saya pun juga dipanggil lewat ayat ini oleh Tuhan. Kalau Abraham di sana, di Israel, ya, kalau saya di Parakan. Bedanya itu. Sama. Pada waktu saya mendapati ayat ini, Tuhan berfirman kepada saya, karena panggilan saya bukan Rita, Gosen, pergi dari keluargamu. Dari sanak saudaramu. Ke negeri yang akan aku tunjukkan. Dan saya dengan yes Tuhan, saya pergi. Seperti Abraham. Abraham tidak pernah berdalih, tidak pernah beralasan pada saat firman Tuhan itu datang dalam kehidupan Abraham. Betul? Kita lihat, coba buka ayatnya Kejadian 12 ayat 1-4. Saya bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Coba perhatiin baik-baik. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan. Coba kalau saya tanya sama Bapak Ibu, umpama Bapak Ibu ada dapatkan promosi dan promosinya itu moncer, tempat strategis dari bos. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama Bapak Ibu sudah semua, gak usah ambil promosi itu. Kira-kira kita mau taat atau pasti bukan datang dari Tuhan. Karena mindset kita seringkali kalau promosi datanya dari Tuhan. Berkat datanya dari Tuhan. Karena orang Kristen sudah dicokokin seperti itu terus. Bukan berarti itu salah Bapak Ibu. Tapi karena mindset kita dicokokin seperti itu, promosi dari Tuhan, oh berkat dari Tuhan. Seringkali kita tidak peka bahwa Tuhan sedang memperingatkan kita. Coba kita lihat, apakah Abraham orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Enggak ada ceritanya tuh. Tapi kenapa pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham bisa taat. Dan kita tahu, Bapak Ibu tahu bahwa Abraham itu bukan orang miskin loh. Betul? Dia bukan orang yang nggak punya apa-apa. Dia orang yang punya. Tapi kenapa Abraham bisa begitu taat dengan apa yang dia dengar? Ini yang harusnya kita pelajari. Karena banyak orang Kristen pada saat dengar firman, hitung ruginya dulu. Manfaatnya buat aku apa, untungnya buat aku apa.
Saya walaupun dulu tidak dekat sama Tuhan, jujur saya nggak pernah berdoa dulu pada saat Tuhan ngomong seperti ini. Baca Alkitab boro-boro. Tapi pada saat Tuhan ngomong pergi kamu Sen dari rumah ini, dari keluargamu ke negeri itu. Dia bilang siap Tuhan. Dan saya sebenarnya nggak tahu ke Jakarta itu ke siapa, gereja apa. Yang kita tahu kalau di kampung itu taunya GPDI. It's the best katanya di GPDI. Saya hanya siap Tuhan. Mau apa saja siap Tuhan. Saya nggak pernah berpikir itu jadi pendeta Bapak Ibu. Saya hanya mau jadi hamba Tuhan. Aku mau melayani Engkau saja kok Tuhan. Gerejanya juga nggak tahu, pendetanya juga nggak tahu. Langsung berangkat. Kamu katanya mau kerja? Iya, saya berangkat langsung. Dan ada tantangan, bukan langsung ketemu sama pendetanya Bapak Ibu. Saya mesti menunggu. Bapak Ibu tahu kalau kita dari Jawa ke Jakarta itu naik bis malam. Jam 6 berangkat, nyampe bukan jam 12. Jam 6 pagi. Langsung di pool. Saya nungguin. Saya pikir udah ditunggu. Ternyata belum datang. Saya tungguin, kok nggak datang-datang. Saya hanya berpikir Tuhan, kalau ini bukan kehendakmu untuk aku melayani Engkau di sini, ntar sore aku pulang. Coba biasanya kita kalau nunggu kan ada sabarnya. Betul? 1 jam sabar nggak? Nggak ada yang sabar kalau 1 jam nunggu. Lama amat sih. 5 menit aja udah bilang lama amat sih kamu. Padahal baru 5 menit. 1 jam, 2 jam saya tunggu. Sore aku mesti pulang ini kan. Ngomong. Tiba-tiba jam setengah 12. Duduk. Pakai mobil carry hijau. Orangnya kurus. Rambutnya keriting. Dosen ya? Iya om. Oh iya masuk. Langsung saya masuk. Disitulah. Sejak saat itulah hidup saya mulai berakar di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Dibangun di dalam. Gak mudah Bapak Ibu. Karena seringkali kita memilah pada saat Tuhan berfirman, kita mau melangkah apa enggak, bener enggak ininya. Apalagi kalau itu hal yang mengenakan, betul. Kalau enggak enak mungkin kita bisa tolak baik-baik, tapi kalau itu promosi coba. Naik jabatan. Saya aja sekarang lagi dipromosiin. Saya pindah ke kabupaten sekarang Bapak Ibu. Pelayanan saya, tugas saya di Kabupaten Tangerang. Lagi dipromosiin saya. Supaya saya kenal seluruh Tangerang. Hamba Tuhan seluruh Tangerang. Karena sebagian di kota Tangerang saya udah kenal tuh hamba Tuhan. Dari denominasi apa saja. Sekarang lagi dipromosiin ke kabupaten. Ini saya bisa main ke Ibu Esther di Sepatan. Kabupaten kan? Ibu Deborah. Bisa saya main ke situ. Sepatan akan saya jelajahin. Akan saya taklukkan. Amin. Promosi buat saya. Coba kalau saya pikir, saya udah enak di sini, bangun tidur saya udah ngomong gini, saya joke sama teman saya. Bangun tidur nih, sudah tugas. Karena apa? Karena Polres Indah itu semua tugas wilayah saya. Bangun tidur saya udah tugas nih, nggak usah pakai baju, keluar ngomong sama warga, foto-foto, udah laporan itu Bapak Ibu. Enak kan? Karena tugasnya di situ saya. Tapi kalau sekarang saya bilang, aduh kabupaten 1 jam dari saya. Tapi itu promosi buat saya. Saya mesti belajar taat sama Tuhan. Sekalipun itu daging saya yang berontak lah. Ini aku yang deket tuh malah dijauhin lagi malahan. Tapi kembali lagi kita lihat. Bahwa Tuhan bisa bicara kepada melalui siapa saja. Yang penting mau taat apa enggak. Jadi iman radikal itu jika Tuhan yang memanggil dia akan bertanggung jawab dan memelihara kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Sampai saat ini saya selalu ngomong bahwa Tuhan yang memelihara hidup saya. Saya tidak pernah mengandalkan manusia sampai saat ini. Karena saya percaya Tuhan yang memanggil saya. Bukan berarti tidak ada tantangan, banyak tantangan.
Banyak juga kegagalan. Saya pernah lari dari panggilan saya, pernah saya. Jadi agen asuransi. Tanya Pak Daud. Saya datang ke Pak Daud ditolak loh. Tanya itu. Enggak, aku enggak perlu asuransi. Aku percaya Tuhan loh. Good. Saya pernah lari, beberapa tahun saya lari dari panggilan Tuhan. Jadi agen asuransi. Datang ke sini ke teman-teman. Enggak butuh asuransi. Kalau sekarang asuransi dicari-cari. Ya kan? Kalau dulu ditolak-tolak. Ada orang asuransi, sorry ye. Ya. Aku beriman kepada Tuhan. Luar biasa imannya ya. Aku percaya Tuhan akan jaga hidup saya, enggak pernah sakit. Siapa di sini enggak pernah sakit? Ayo tanya. Saya aja pernah sakit. Kita kan enggak tahu hidup kita kayak apa. Saya enggak promo asuransi, itu dulu saya seperti itu. Asuransi bagus gini-gini. Tapi saya lari dari panggilan Tuhan. Tapi Tuhan, ya seperti Abraham itulah. Pada saat dia pergi ke Mesir, ditarik lagi, betul gak? Kamu salah ini, keluar. Dan Tuhan tarik lagi, balikin saya lagi ke panggilannya. Makanya ketaatan radikal berarti melepaskan jaminan kita dan menukar kepastian manusiawi dengan kepastian ilahi. Jadi kita lepaskan aja apa yang ada dalam dunia ini, gak perlu kita pegang erat-erat. Kenapa sih kita selalu memegang yang erat-erat dunia ini sedangkan yang kekal enggak? Karena kita selalu tertipu. Yang kelihatan. Manusia tertipu dengan yang kelihatan. Coba di sini kalau lihat saya nggak pakai jas. Atau ketemu saya 10 tahun yang lalu lah. Pasti Bapak Ibu akan bilang, ini preman dari mana ini? Pasti akan ngomong seperti itu. Boro-boro rapi seperti ini saya. Nggak pernah saya rapi kemana-mana, saya pakai celana pendek, pakai kaos. Boro-boro pakaiannya biasa aja. Pasti lihat ini preman dari mana ini. Karena kita jujur, manusia itu selalu melihat yang nyata. Wong sekelas nabi aja bisa salah, betul enggak? Betul? Siapa itu nabi siapa? Ingat siapa nabi siapa? Ayo, nabi siapa ayo? Ayo siapa? Ada yang ingat? Masa enggak baca Alkitab semua? Mana Samuel? Samuel Bapak Ibu. Betul enggak? Pada waktu Samuel diperintahkan Tuhan apa? Kamu datang itu ke keluarga Isai. Betul enggak? Di sana kau akan dapati seorang raja. Betul? Dan Samuel datanglah ke situ. Pertama, mana anakmu? Suruh keluar. Tek. Wah, gagah kan? Pasti dia. Tuhan ngomong, bukan. Coba kok Samuel ngeyel. Enggak, pasti dia Tuhan. Dia gagah kok. Dia luar biasa kok. Pasti dia. Untungnya Samuel hatinya lembut, taat. Oke. Nongol lagi. Ceng. Pasti dia. Bukan. Sampai semuanya keluar. Wah, Tuhan salah ini pasti nggak nyuruh aku sini. Tapi kan akhirnya nanya, apakah masih ada? Kan begitu. Masih. Tapi dia nggak pernah di rumah. Dia hanya di padang belantara sono angon domba. Oke, panggil kalau nggak panggil kita nggak akan makan, betul nggak? Sekelas Samuel aja bisa salah karena mata ini sering menipu. Coba ibu, ya hati-hati ibu ya. Mata selalu menipu. Kalau kita ke mall sel-sel itu ya hati-hati. Karena itu akan menipu dan kebanyakan memang wanita. Ya, kalau pria paling beli baju cuma 1-2 doang udah selesai. Kalau ibu-ibu lihat, bagus, sana bagus. Hati-hati mata Bapak Ibu. Jadi iman yang radikal menghasilkan ketaatan yang tidak masuk akal. Jadi mari kita belajar.
Kalau Tuhan ngomong sesuatu kepada kita yang tidak masuk akal, belajar taat. Karena sampai sekarang pun saya juga belajar taat. Apapun Tuhan ngomong. Karena dia juga yang akan memelihara kita, dia yang akan mencukupkan kita, dia juga akan memperlengkapi kita. Walaupun seringkali kita datang kepada pendeta seringkali dipandang sebelah mata Bapak Ibu. Saya aja atas nama pemerintah aja masih dipandang sebelah mata Bapak Ibu datang ke gereja-gereja itu. Jangan berpikir bahwa semua pendeta itu baik semua. Sama kayak kita Bapak Ibu. Karena mereka juga perlu waspada. Banyak penipu. Betul? Saya datang aja dikira penipu loh saya. Aduh, karena mereka lihat apa? Lihat tampang saya. Padahal saya udah rapi pakai batik yang keren baru, pakai yang melitit begini datang permisi. Weh, sampai Pak izin ya Pak saya foto, silakan Bapak. Ibu saya gitu, foto saya. Saya berpikir supaya saya dikenal banyak pendeta, saya gitu kan. Di foto saja dan bukan hanya itu, dibagi ke grup mereka. Kenapa saya tahu? Karena akhirnya pendetanya ngomong sama saya, Pak maaf ya Pak, waktu Bapak datang itu, saya foto itu saya share di grup saya. Karena saya pikir Bapak penipu, karena kemarin saya ditipu orang. Tuh. Nggak gampang ternyata. Karena pendeta juga manusia sama. Memang kalau ada orang pakai jas terus kita masuk terus suruh masuk, saya jamin enggak, pasti depan pintu. Betul enggak? Jaga. Ingat mata. Oke, yang kedua, iman radikal itu menggantikan kekuatan diri dengan kuasa Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi jangan sok merasa kuat. Dunia yang ngajarin kita, kamu harus kuat, kamu harus begini, kamu nggak boleh lemah, nggak boleh. Itu dunia. Dan seringkali kita juga terbawa oleh motivator. Kamu nggak boleh gagal, kamu nggak boleh. Nggak boleh gagal gimana? Kita ada yang sempurna hidup ini. Hari ini kita berhasil, besok bisa gagal. Maka di dalam kelemahan kita lah kita berserah kepada Tuhan. Iman radikal itu yang berakar, yang dibangun di atas Dia. Yang menyadari bahwa kemampuan kita, kepintaran kita itu enggak ada artinya apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan pada kita. Jalan keluar pada kita. Karena kita sering berpikir, ini kecil aku bisa sendiri. Enggak Bapak Ibu, mari kita libatkan Tuhan. Mau itu masalah besar, masalah kecil, libatkan Tuhan. Kalau kita merasa kuat, kita akan capek sendiri. Iman radikal, aku kuat karena aku tahu di tengah kelemahanku Kristus akan tampil dan menolong aku. Jadi kita sadar, sekalipun kita punya semuanya, memiliki semuanya, tapi kita mesti sadar bahwa sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Kita nggak mampu apa-apa. Supaya yang hidup dalam kehidupan kita itu bukan kita lagi. Tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang tampil menolong kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Jadi iman yang radikal, kita akan mencoba hal-hal yang besar untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita. Sebab kalau kita mencoba hal yang besar untuk diri kita, hancur jadinya. Ingat kejadian Menara Babel? Itu kan hal yang besar itu. Karena pada zaman itu belum pernah ada orang mau mendirikan menara yang begitu tinggi, yang begitu megah. Besar enggak itu? Besar. Tetapi persoalannya mereka mencoba hal yang besar untuk diri mereka sendiri. Iman radikal tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita enggak perlu tampil supaya dipandang, supaya dihargai, enggak perlu. Yang kita inginkan hanya Tuhan yang muncul dalam hidup kita. Tuhan yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita.
Di saat kita lemah, di saat kita menghadapi tekanan yang berat, Tuhan yang akan tampil menolong kita. Bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang mampu. Jadi kalau kita bisa sampai saat ini bukan karena hebatnya kita Bapak Ibu bisa masuk tahun 2026 ini. Saya pun sadar Tuhan kalau tanpa Engkau Tuhan. Tahun 25 udah kolab kali ekonomi. Begitu. Kalau kita bisa sampai ada di titik ini, memasuki tahun ini, itu karena anugerah Tuhan. Usaha kita tetap bisa survive itu karena anugerah Tuhan. Pekerjaan kita semakin dipromosikan Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Bukan kemampuan kita. Siapa sih yang bisa jagain posisi kita? Memang kita bisa. Di pekerjaan itu banyak loh saingan kita. Jangan pernah berpikir bahwa teman samping kita ini nggak pernah untuk menjaga kita. Jangan pernah berpikir teman yang di kiri kita ini tidak pernah nyikut kita. Persaingan ketat Bapak Ibu. Kalau kita coba jagain, kita akan stres jaga itu. Ngapain jagain posisi, jabatan yang sebenarnya bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan integritas kita, iman kita. Bahwa semua yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Kembali lagi itu. Biar Tuhan yang tampil. Di pekerjaan kita biar Tuhan yang tampil, di tengah-tengah pergaulan biar Tuhan yang tampil, di tengah-tengah keluarga kita biar Tuhan yang tampil. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Iman radikal berani menghadapi resiko dan ketidakpastian. Bapak Ibu tahu ayatnya ini Matius 4 ayat 28, 29, tahu enggak? Harusnya udah saya kasih clue, harusnya tahu. Apa coba? Tentang apa ayat ini? Udah saya kasih clue itu. Gambar itu loh, clue-nya itu. Orang yang berjalan di atas air. Ini bicara tentang Petrus yang berjalan di atas air. Karena dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dan dia berkata, Tuhan kalau itu memang Engkau, suruh aku, izinkan aku untuk berjalan di atas air. Betul? Tapi kan sebelumnya kita lihat respon mereka. Selalu lihat mata Bapak Ibu. Mata itu menipu. Pada saat Yesus berjalan di atas air, di tengah badai, di tengah ombak yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh murid-murid? Apa tahu? Hantu, setan. Tuh. Mata selalu menipu. Sampai Yesus ngomong, bukan ini aku. Baru mereka terbelah, oh iya Tuhan Yesus. Wih hebat luar biasa, jalan di atas air loh. Iman Petrus bangkit, betul gak? Akhirnya dia tampil, ya Tuhan kalau itu memang Engkau, izinkan aku berjalan ke situ mengambil Engkau. Dan Tuhan ngomong, datanglah. Pada saat Tuhan Yesus bilang datang, Petrus melangkah. Dan apa yang terjadi? Tenggelam enggak? Enggak ada cerita itu tenggelam. Pertanyaannya, kenapa Petrus tenggelam? Kan akhirnya mau deket tenggelam, benar enggak? Kenapa coba? Kenapa tenggelam? Kita itu manusia gampang teralihkan. Betul enggak? Gampang terpengaruh. Padahal hanya lihat Yesus aja loh. Tapi seringkali kita lihat, ada yang manggil kita, hei, ya tengok sana, ini. Tengok apain, terus kita udah mulai begini. Kehilangan fokus kita. Iman yang radikal itu selalu pandang lurus kepada Tuhan.
apa yang dia katakan. Kalau Tuhan tidak berkata, Petrus tetap melangkah keluar, apa yang terjadi? Tenggelam dia, nggak ada perintah kok. Banyak nggak orang Kristen seperti itu? Nggak ada perintah, seakan-akan udah perintah main, hanya blusuk sendiri. Terus dia bilang, oh Tuhan kenapa nggak tolong aku? Oh, belum ada perintah kok main keluar aja. Tunggu dulu. Makanya kalau doa itu jangan laporan Bapak Ibu. Doa pada laporan sih. Tuhan aku mau kerja gini, amin. Udah pergi. Padahal Tuhan belum, aku baru mau, udah pergi dulu. Dan kita merasa, oh aku udah ditolong Tuhan, aku pasti dilindungi Tuhan. Tahu-tahu keluar rumah apa? Ada sepeda nabrak kita. Oh Tuhan gak tolong. Salahmu dewek. Wong belum Tuhan udah ngomong, belum ngomong mau, ya udah pergi dulu. Kan bisa aja, tunggu sebentar anakku. Aku mau ngomong yang indah-indah buat kamu. Kan begitu bisa aja. Tapi seringkali kita udah go aja pergi. Karena buru. Petrus juga sama, dia tunggu dulu Tuhan ngomong apa. Kalau dia mendengar, oke Petrus datang, maka dia melangkah. Tapi ada juga orang Kristen udah bilang, ayo datang. Kita nggak mau datang. Karena lihat apa? Ini kan air. Ini kan ada ombak, aku bisa tenggelam. Aku kan manusia, dia Tuhan. Kan seperti itu kita pikirannya. Seringkali kita berpikir seperti itu. Gak mungkin aku bisa, aku kan manusia biasa, itu kan Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang radikal, berakar dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah ragu apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Seperti Petrus melangkah, fokus terus sama Tuhan. Sekalipun kita dengar ada orang kiri kanan nyorakin kita. Bodoh kamu ngapain kamu keluar, kamu tenggelam. Jangan dengerin. Fokus sama Tuhan. Firman itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Menjadi sebuah keyakinan dalam kehidup kita. Dan pada saat itu menjadi keyakinan itu akan merubah posisi kita. Yang manusiawi jadi ilahi kita itu berjalannya. Bukan berjalan secara manusiawi lagi, kita berjalan secara ilahi. Di mana Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kita. Menguatkan kita. Makanya kita mesti belajar. Jadi iman yang radikal itu melompat dari zona nyaman atau rasa aman dan berjalan dalam ketidakpastian. Karena mendengar suara Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memerintahkan. Kita sebenarnya udah enak kan, gak mau kemana-mana kan. Udahlah biasa-biasa aja, ibadah biasa-biasa aja. Pujian biasa-biasa aja. Yang penting aku datang duduk nyanyi biasa-biasa aja. Itu zona nyaman Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu duduk di tempat yang sama aja itu zona nyaman loh. Saya selalu perhatiin siapa yang duduk di sini. Oh, itu. Saya apal Bapak Ibu. Karena saya selalu memperhatiin. Siapa yang duduk di sini, saya tahu. Saya tahu. Ini kita gak berpindah-pindah itu. Daerah Ceper itu. Itu di situ aja terus. Gak boleh diganggu-gugat itu. Itu zona nyaman mereka itu. Coba sekali didudukin pasti suruh, Pak itu tempat duduk saya Pak. Ya, pasti begitu. Bapak bisa ke depan pasti begitu. Kan itu zona nyaman. Harusnya kita bisa duduk di mana aja. Mau di sini, kayak di sana, di sana. Terserah Bapak Ibu. Ini gak ada yang sudah ngeplot atau udah nyewa dulu. Gak ada di sini. Free semua. Bapak Ibu mau di depan sini juga boleh. Mau main musik juga boleh kalau bisa kok. Benar enggak? Kamu yang bisa main musik lah. Jangan aja diem aja. Jangan hidup dalam zona nyaman lah. Kalau Tuhan perintahkan, ayo puji Tuhan ya mujilah. Jangan sedakap aja begini. Lagunya sukacita kok. Begini aja. Nyanyi sih. Cuma begini. Bukan bangkit. Mana enak sih Bapak Ibu. Betul? Mari kita belajar lepas dari zona nyaman kita lah. Kok biasanya kita juga biasa. Ya mulailah gerak kaki. Betul gak? Kan itu juga olahraga kita Bapak Ibu. Wong saya aja sekarang jujur ya. Ngos-ngosan Bapak Ibu. Saya kemarin betul genteng itu padahal genteng semua. Pegel semua badan-badan saya. Aduh ngerentak memang umur itu gak bisa nipu ya.
Saya harus mengaku itu umur nggak bisa. Padahal semangatnya 45 saya itu. Tapi umur nggak bisa nipu. Padahal cuma jongkok berapa menit, aduh pegelnya semua. Tapi itu tidak mengurangi Kak, pada saat kita melayani Tuhan, beribadah, bekerja. Jangan kalau ada bos, wah semangat. Nggak ada bos, santai main game. Ampun. Tahu nggak? Ada bos kayaknya paling rajin sendiri. Ya kan? Nggak ada bos, paling males sendiri. Nggak boleh seperti itu, iman radikal nggak seperti itu. Itu zona nyaman. Ya, yuk iman radikal melihat badai tetapi mata tertuju kepada Kristus bukan kepada ombak. Karena kita sadar di sekitar kita itu banyak ombak-ombak yang menakutkan. Suara-suara sumbang, suara-suara intimidasi, suara-suara yang menekan hidup kita. Kalau kita dengar itu habis kita. Dengar suara Tuhan. Makanya penting kalau pagi-pagi itu kita duduk diem di kaki Tuhan. Tuhan, aku datang kepada Engkau. Apa arahanmu Tuhan? Udah diem dulu. Jangan langsung laporan kayak hansip aja ya. Wah aku mau pergi. Laporan selesai, udah jangan begitu. Mari kita belajar diam supaya kita semakin peka. Klik selanjutnya, kesimpulan. Iman radikal bukan tentang seberapa besar masalah atau persoalan yang kita hadapi. Tetapi seberapa besar Allah yang kita percayai. Pertanyaan saya, seberapa besar Bapak Ibu percaya sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengenal Tuhan, saya yakin dan percaya, kita tidak akan mudah menjadi takut. Kita tidak akan ketakutan masa depan kita, hidup kita, pekerjaan kita, posisi kita nggak akan takut. Karena kita percaya Tuhan kita itu besar. Dia sanggup untuk melakukan apa saja yang kita minta, kita inginkan loh. Untuk katakan. Mau masalah kecil besar itu tidak akan menentukan iman kita. Kalau kita melihat Yesus yang lebih besar di hidup kita, mau besar kecil kita coba jalani aja. Iman radikal adalah warisan terbesar yang kita bisa tinggalkan kepada anak cucu kita Bapak Ibu. Kalau kita hanya mewariskan materi kepada anak kita akan habis. Jangan pernah berpikir bahwa keturunan kita nanti akan menjagai warisan kita. Ada yang juga memboroskan loh. Tapi dia kalau dia memiliki iman yang radikal, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Karena itu ada satu-satunya jalan menuju hati Bapa. Ayat terakhir yang depan tadi. Yang slide ya. Ibrani 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu warisan rohani yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Perkenanan Tuhan. Boleh kita mewariskan kekayaan kita, materi kita, kepintaran kita. Tetapi yang utama adalah iman kita. Iman yang radikal itu. Kita impartasikan kepada anak kita. Dan mereka akan melihat kehidupan kita kok. Kalau iman kita biasa itu anak kita juga akan lihat. Makanya nggak heran kalau kita imannya biasa, anak kita juga biasa. Karena tanpa kita sadari kita sedang mewariskan itu. Dalam kehidupan kita sehari dilihat anak kita, oh papa begini, mama begini, lihat masalah. Coba lihat kenapa Ishak begitu radikal. Karena dia lihat Abraham. Dia tidak mengulang kesalahan bapaknya pada saat Tuhan ngomong jangan pergi ke Mesir. Tinggal saja di sini loh.
Dia dengar itu dan dia mulai taat. Itu karena iman Abraham yang diimpartasikan kepada Ishak. Demikian Bapak Ibu sudah semua. Mari kita impartasikan iman yang radikal itu kepada anak-anak cucu. Generasi kita. Sehingga mereka memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan. Sehingga setiap apapun yang Tuhan firmankan, dia berkata, yes Tuhan, laksanakan. Aku kerjakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akhiri. Mari sejak kita renungkan sejenak firman yang kita sudah dengar siang hari ini. Dan kita mulai evaluasi kehidupan kita, koreksi hidup kita. Di awal-awal tahun 2026 ini, pastikan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita. Karena firman-Nya pasti akan digenapi. Bahwa masa-masa yang sukar itu pasti terjadi. Kita nggak bisa menolak itu atau mendoakan itu supaya lalu. Karena itu firman Tuhan. Yang harus kita persiapkan hanya hidup kita saat ini. Apakah kita bersungguh-sungguh mencari Dia? Apakah kita mencari perkenanan Tuhan atau hanya mencari perkenanan manusia? Apakah kita ingin menyenangkan Tuhan atau ingin menyenangkan manusia? Itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara semua hari-hari ini. Kalau kita ingin menyenangkan manusia, maka akan tiba saatnya kita akan mengalami kejatuhan. Kita akan mengalami kehancuran. Karena pada saat kita berpegang kepada dunia ini, beriman kepada dunia ini tidak ada yang pasti. Semua berubah, terus berubah, dan terus berubah. Sampai kapanpun. Tapi pada saat kita beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Badai persoalan boleh datang. Tekanan-tekanan boleh menekan kehidupan kita. Masalah mungkin bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Sakit yang mungkin tidak kunjung sembuh-sembuh dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah gunung batu karang kita. Sehingga kita tetap bisa berdiri tegak menghadapi tantangan kehidupan ini. Sehingga dunia akan tahu kehidupan orang-orang percaya. Dunia akan mengenal orang-orang percaya itu dari kehidupannya yang terus berakar di dalam Tuhan. Yang terus dibangun di dalam Tuhan. Karena hidup mereka bukan mereka lagi, tapi Kristus yang tampil dalam hidup mereka. Yang nyata dalam kehidupan mereka. Mari nirukan itu hari-hari ini ke depan ini. Sehingga kita bisa berkata terus bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidup itu hidup oleh iman kepada anak Allah. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, tanamkan firman-Mu Tuhan dari setiap hati kami. Biar firman itu memberi kehidupan, memberi nyawa di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang iman. Jika
firman itu adalah akar, maka akar itu harus terus mencari sumber air itu. Jangan pernah berhenti dalam mencari Tuhan. Sebelum engkau menemukan Tuhan dalam kehidupanmu, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Sehingga iman itu terhubung, terkoneksi dengan Allahmu. Iman itu harus ada hubungan dengan Allah. Iman itu harus bertumbuh di dalam Dia. Pengenalan kita akan Dia. Tahun ini kita lewati bersama-sama dengan iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang radikal, iman yang memiliki dasar pondasi yang kuat. Jika pondasi ini rapuh, maka kita tidak akan dapat melewati semuanya itu. Milikilah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Allahmu. Karena akar itu harus mencapai batang air. Air adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kekuatan yang kita miliki pada saat ini. Tanpa Tuhan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Dengar baik-baik saudara. Hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kesehatan yang kau miliki, seluruh apa yang kau ada di saat ini, itu semua karena Tuhan. Pastikan tidak secara kebetulan bahwa di awal bulan ini kita berbicara tentang iman yang radikal. Mari bangun imanmu. Jangan biasa-biasa saja. Lewati tahun-tahun ini dengan kekuatannya. Lewati tahun-tahun ini dengan imanmu. Maka engkau akan sanggup melewati segala sesuatu. Bahkan dengan iman akan menyanggupkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan iman kita juga, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka bagimu. Dengan iman itu juga, engkau akan melihat masa depanmu. Engkau akan melihat pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kau sentuh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Saya undang para petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari katakan dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung mencoba. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung mencoba. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Kesusahan, gunung mencoba. Mari kita semua bangkit berdiri. Imanku semua berlalu. Dengan
Saudara, Tuhan ingatkan bagi kita semua, jangan fokus dengan gelombang, jangan fokus dengan keadaan situasi di sekitarmu, tapi fokuslah kepada Allahmu yang hidup. Fokuslah kepada pribadinya. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dengan imanmu akan menyelamatkanmu. Dengan imanmu engkau akan dipulihkan. Dengan imanmu ada pertolongan. Dengan imanmu ada kesembuhan. Dengan imanmu ada jalan keluar. Dengan imanmu surga terbuka bagi engkau. Dan dengarkanlah firman Tuhan datang kepadamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kananmu adalah benar-benar tubuh Kristus. Ketika engkau memakannya, maka engkau dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang engkau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Jika engkau percaya, makanlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan yang ada di tangan kananmu sebagai hormat kita kepada darah Kristus dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang ada di tangan kananmu adalah benar-benar darah Kristus. Ketika engkau meminumnya, engkau diampuni dari segala dosamu. Engkau diampuni dari segala kesalahanmu. Dan sekarang engkau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Itulah sebabnya engkau yang percaya, minumlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Katakan lebih lagi. Haleluya. Saya melihat bahwa ada kaki-kaki yang dipasangi dengan kasut sedemikian rupa. Tuhan katakan bahwa aku telah memberikan kasut kepadamu untuk memampukan engkau berjalan. Sekalipun kau di padang gurun sekalipun, kasut ini tidak akan rusak. Bahkan kau akan mencapai sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tuhan katakan, tetap jangan lepaskan kasut itu. Kasut itu juga bisa berbicara tentang kasut kerelaan dalam kehidupanmu.
Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu dengan memandang Allah yang hidup. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan Allahmu. Maka engkau akan melihat perjalananmu, Tuhan akan buat berhasil. Dalam perjalananmu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam perjalananmu ada kuasa Tuhan yang memampukan engkau. Shikana yaralabakana yaralaba. Mari berdoa bersama-sama. Shikiribeki namana yaralabakana yaralaba. Urabakana yaralaba sakana yaralabakana yaralaba baba. Urabakana yaralaba baba baba. Aku memberkati perjalananmu. Aku memberkati perjalanan imanmu di tahun 2026 ini. Aku memberkati engkau dengan kekuatan, kerelaan yang datang daripada Tuhan. Aku memberkati setiap engkau dengan kemampuan ilahi. Aku memberkati engkau dengan hikmat akal budi yang datang daripada Tuhan. Pengetahuan surgawi yang tidak terbatas turun bagimu, turun atasmu, melampaui segala sesuatu, melampaui segala sesuatu, menyertai setiap engkau. Bulan demi bulan, hari demi hari, Allah menyertai setiap pribadimu. Sampai di ujung tahun 2026 ini, engkau disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Sikana yaralabakana yaralabala. Sikana yaralabakana yaralamana yashakana yaralabala. Oh rabakana yaralabashakana yaralabala. Yesus sikana yaralababa. Aku membukakan jalan keberhasilan bagi engkau dalam nama Yesus. Aku membukakan pintu kesuksesan bagi engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkatilah imanmu. Diberkatilah perjalananmu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga di dalam nama Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengawali tahun ini dengan sukacita, dengan iman yang tangguh, dengan iman yang kuat, dengan iman yang radikal. Sehingga Tuhan kami akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami ada. Kami melihat tangan Tuhan bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu Bapak Rinta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan bahkan seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan Kau memberkati kami semua, dan Tuhan Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari secara khusus. Tuhan berkati Tuhan dengan cara-Mu, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang pada hari ini hadir Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Jaga lindungi kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kalau demikian kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pertumbuhan imanmu, dan diberkatilah kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah. Allah menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diberkati Tuhan dan berkemenangan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.